Shalom, sudah Tuhan dan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerahnya yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali mengingat di mana hari ini merupakan hari Pentakosta, hari di mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus tercurah ke dalam dunia, dan di situ dia bekerja dan memampukan murid-murid Kristus untuk bersaksi, untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan cinta Tuhan kepada umat manusia, dan mereka juga melakukan hal yang luar biasa. Dan di hari ini
Tuhan dengan berhias yang kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Susun tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersorak-sorai, bersukacita, dan biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah berdari yang padan dengan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh beribadah, meninggikan kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Kami bersyukur Doa Kudus yang senantiasa menuntun kami, yang senantiasa memberikan penghiburan kepada kami, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami Tuhan hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk bersorak bagi nama Tuhan. Dan kami siap untuk bersaksi bagi Tuhan ke seluruh penjuru bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam dan di nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama-sama Allah Bapa kami puji. Kembali kita bersama-sama menaikkan pujian sukacita kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini yang memberikan kuasa kepada kita anak-anaknya untuk bersaksi bagi Kristus.
datang kepada Tuhan melalui doa syafaat kita. Mari kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan dan ke dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah di dalam segala perkara kehidupan kita meyakini dan kita berserah penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa. Rumah punya rencana.
Mari bersama kita akan menyiapkan hati serta pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Kita akan menaikkan satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kalau kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan hikmat kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti dan kami semakin dikuatkan untuk kami memperoleh satu karunia dari Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menguasai hati kami saat ini. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang yang pernah mengalami pergumulan pribadi yang sangat mendalam dengan Tuhan, untuk melihat sesuatu dan mendengar dan merasakan sesuatu di dalam hati mereka dengan pengalaman yang tak terkatakan dengan kata-kata biasa, yaitu satu pengalaman yang dahsyat dalam kehidupan itu. Dalam keadaan putus asa, ternyata ada satu cara Tuhan yang dilakukan dengan ajaib. Itulah satu peristiwa yang mungkin dinanti-nantikan, ya, mungkin dinanti-nantikan oleh orang banyak. Peristiwa itu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Misalnya, saat pergumulan kehidupan, mungkin kita sedang punya pergumulan dan masalah keuangan, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi satu saat ketika Tuhan memberikan jawaban kepada kita dengan cara terduga, kita berkata, haleluya, inilah cara Tuhan yang luar biasa. Inilah Allah yang kita sembah, bukan Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, satu peristiwa, satu mukjizat yang terjadi tentunya membuat orang-orang bahagia. Nah, apa yang terjadi dengan saat hari Pentakosta? Yaitu saat di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh penghibur, Roh penolong itu dicurahkan kepada setiap orang-orang percaya. Dan pencurahan Roh Kudus ini, saya tekankan, hanya satu kali terjadi. Ketika itu dicurahkan Roh Kudus. Nah, pagi ini kita akan berbicara mengenai karunia Roh Kudus. Yang pertama, saudara, bagaimana Roh Kudus itu datang, atau bagaimana Dia itu datang? Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, bagaimana mereka datang? Bagaimana dia datang? Yang pertama dengan tiupan angin keras. Maka kedatangan Roh seperti tiupan suara angin keras. Suatu ungkapan yang tepat, angin itu tidak dapat dikendalikan. Penuh rahasia, sangat kuat, dapat dilihat hanya pada akibat-akibatnya. Atau dengan kata lain, angin tidak dapat dilihat, tetapi akibatnya kita bisa lihat. Ketika angin itu bertiup dengan kencang, maka kita bisa melihat ada pohon-pohon yang mulai doyong, ada pohon-pohon yang bergoyang. Itulah tandanya. Itulah sifat Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa merasakan dan melihat apa akibatnya. Yang kedua, dikatakan dia datang seperti lidah api. Yang kedua ini, saudara, Roh itu dibandingkan seperti lidah api. Mengapa demikian? Mari kita akan melihat sifat-sifat api. Dia membersihkan dan dia menghabiskan. Sehingga ketika Roh Kudus datang, dia membersihkan hati kita dan dia menghabiskan kita. Menghabiskan supaya kita diselamatkan, supaya kita disucikan, supaya kita dikuduskan. Itulah yang menjadi satu Allah. Dan kemudian dia datang kepada semua orang. Perhatikan juga bahwa Roh itu hanya diberi kepada beberapa kelompok saja. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Roh itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan seperti para nabi, ya, kemudian para pemimpin umat, orang-orang saleh. Di kitab Perjanjian Lama mendambakan saatnya Roh itu akan diberikan secara universal atau secara permanen. Kita bisa lihat kerinduan itu diungkapkan oleh Nabi Yoel di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 29. Cukup panjang, mari kita akan lihat. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatmu tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari. Nah, Bapak dan Saudara, dan berarti yang tadi dipenuhi pada hari Pentakosta. Roh Kudus telah dicurahkan dan tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Dewasa itu tidak ada pertanyaan tentang bagaimana orang-orang percaya terdahulu yang telah menerima baptisan Roh yang khusus itu. Adakah secara khusus? Memang ketika itu ada tanda-tanda yang terjadi, tetapi pencurahan Roh Kudus
ada satu manifestasi yang terjadi. Tapi ketika zaman modern ini saudara, ketika Roh itu dicurahkan, kita menerima, kita membuka hati kita untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika kita melihat satu tanda atau logo dari satu perusahaan, dari satu yayasan, dari sekolah, dan lain sebagainya, itu merupakan satu tanda atau lambang. Kita akan ingat logo tersebut. Itu semua akan mengidentifikasikan akan ciri-ciri produk dari hasil perusahaan tersebut. Maka dengan demikian saudara, kita bisa lihat di sini, sebagai orang Kristen, kita pun memiliki trademark. Trademark yang ada dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Tanda setiap orang percaya adalah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Apapun tanda yang diberikan bagi kita, maka kita telah menerima Roh itu untuk tinggal dalam hidup kita. Saat kita percaya pada Tuhan Yesus, saat itulah kita menerima baptisan Roh Kudus itu. Bukan, adalah acara baptisan Roh Kudus. No, kita percaya baptisan Roh Kudus terjadi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur pada Tuhan Yesus apabila kita sudah sungguh-sungguh menerima Roh Kudus dalam hati kita. Jika belum, hari ini terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan Roh Kudus tinggal dan masuk di dalam hati saudara. Bapak Ibu dan Saudara, itulah yang dikerjakan. Bagaimana dia datang, bagaimana dia masuk ke kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita berbicara, apa yang dia kerjakan? Apa yang dia kerjakan? Pengaruh Roh Kudus pada murid-murid yang mau mereka dengan berani menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat di dalam sepanjang sejarah, terutama kedatangan Kristus dan kebangkitan. Orang Galilea tidak terpelajar ini ternyata sudah dimampukan untuk berbicara di dalam bahasa-bahasa para pendatang yang ada di sekitar mereka dan yang datang dari seluruh muka bumi. Negeri-negeri yang disebut di dalam bacaan kita yang sudah kita bacakan itu mewakili bangsa seluruh dunia. Semenjak itu dimulai pekerjaan yang dahsyat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Injil tersebar ke seluruh pelosok dunia. Perhatikan bahwa berita dari murid-murid itu adalah jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Berita itu disebarkan dengan cara yang luar biasa, saudara. Perhatikan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 11 yang mengatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Perhatikan di sini dikatakan ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Wow, luar biasa bukan? Ini satu pekerjaan Allah yang dahsyat. Ini satu pekerjaan Allah yang luar biasa.
melalui Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sudah kita bandingkan dengan 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 19, saudara. Mari kita lihat di sini. Dikatakan kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepada yang diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukur? Bukankah dia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukur itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Itulah ungkapan Rasul Paulus. Dia mengajarkan semua itu lebih berharga 5 kata yang dapat jadi pengajaran daripada beribu-ribu kata, tapi mereka tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang bisa mengerti bahasa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itu sungguh luar biasa. Zaman sekarang mungkin kita perlu begitu banyak translator yang perlu untuk menerjemahkan. Zaman sekarang kita perlu orang-orang yang memberikan pengertian itu. Namun kuasa Tuhan Yesus sedemikian luar biasa,
sehingga semua bisa berjalan tanpa seorang translator sekalipun. Dahsyat Allah kita, dahsyat dan luar biasa pekerjaannya bagi kita. Apakah pada zaman sekarang kita sudah merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara? Ataukah semua berjalan dengan biasa-biasa saja? Saat kita akan melakukan hal yang jahat atau tidak berkenan kepada Tuhan, tentulah hati kita menjadi berdebar-debar dan bertanya-tanya, boleh enggak ya? Itulah saat Roh Kudus bekerja. Namun bagaimana sikap kita saat Dia bekerja? Melakukan dan menangkalnya, atau akhirnya kita kalah dan menuruti semua yang kita ingin? Sampai saat ini saya katakan bahwa Roh Kudus masih bekerja. Baik saat menyampaikan firman Tuhan, banyak orang terkadang mereka merasa tersinggung oleh firman Tuhan. Namun bersyukurlah kalau saudara masih tersinggung, berarti hati saudara masih tetap dan Roh Kudus masih bekerja di dalam hati saudara. Marilah kita akan lebih peka lagi untuk mendengar suara Tuhan. Dengan kepekaan kita mendengarnya, tetapi bukan hanya mendengar saja, tetapi mari kita akan melakukan firman. Pagi, Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita semua sudah memiliki Roh Kudus? Setiap orang Kristen yang benar tentunya dan pasti telah memiliki Roh Kudus. Seperti katakan dalam Roma 8 ayat 9, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan diri Kristus. Tetapi banyak anggota gereja zaman sekarang hanya dari luarnya nampak dia beragama, tetapi dari dalam mereka menolak untuk membiarkan Roh Kudus mengendalikan kehidupan mereka. Mari kita memeriksa diri kita. Apakah dia betul-betul hidup di dalam diri kita? Apakah kita harus memakai masalah ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Dalam 1 Korintus 12 ayat 29 sampai 31 dikatakan, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, beberapa orang Kristen percaya bahwa berbicara di dalam bahasa lidah asing adalah bukti yang utama bahwa seseorang sudah punya pengalaman yang khusus dengan Roh Kudus. Mereka mengajarkan bahwa semua orang Kristen harus mempunyai pengalaman ini, dan semua orang harus dapat berbicara di dalam bahasa lidah asing ini. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Tetapi saya katakan pengalaman itu akan kita bisa lihat dari hasilnya. Banyak kan juga orang Kristen percaya bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah satu di antara banyak karunia yang diberikan, dan Roh Kudus memberi karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang seperti yang dikehendaki. Perhatikan, yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Paulus mengajukan pertanyaan, apakah semua orang berbicara dalam bahasa lidah? Dan nyatanya jawabannya tidak. Ada karunia-karunia lain yang diberikan. Semua tidak sama, ya. Sehingga saya katakan itu hanya satu manifestasi yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Apakah kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus? Mengenali Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Kita mengenali Dia apabila kita sadar bahwa kita adalah orang Kudus. Jika kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah menunjukkan buah-buah roh di dalam perilaku kehidupan kita. Jika kita telah melaksanakan beberapa karunia roh itu di dalam pelayanan kita kepada Allah, jadi saudara yang mulai tanda bahwa orang-orang benar
saja kita seperti orang Kristen yang setengah hati mungkin, atau kita kurang efektif dalam kesaksian, kurang efektif di dalam pelayanan, maka kehidupan kita bisa menjadi batu sandungan terhadap orang lain untuk percaya kepada Kristus. Kita perlu berdoa kepada Allah agar Dia berkenan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Boleh jadi itu kurang mengenakan bagi kita, boleh jadi itu menghina, boleh jadi kita boleh meminta ampun, atau kita meninggalkan segala keinginan yang egois serta ambisi kita pribadi. Tetapi jika kehendak Allah bagi gerejanya digenapi, kita harus berdoa dan menyerahkan diri kita sepenuhnya hingga Dia sungguh-sungguh memenuhi kita dengan kudus. Buka hati saudara, biarkan kudus bekerja, biarkan kehidupan kita dipenuhi oleh kudus, sehingga langkah kehidupan kita juga berkenan. Semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Pujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami diingatkan bahwa pencurahan Roh Kudus sudah terjadi, dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, memenuhi kami, dan Dia akan juga melakukan setiap kehendak Bapa mau kehidupan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan pada saat ini dengan menaikkan satu pujian Roh Kudus hari ini. Berkata
Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menutup ibadah kita pagi ini dan mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, ialah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin.